Semangat pagi, salam. Selamat berjumpa di akhir pekan yang terakhir di bulan Oktober ini. Mari syukuri kemurahan Tuhan yang telah kita nikmati hari demi hari di bulan Oktober melalui saat teduh dengan rehat edisi Sabtu 30 Oktober 2021. Kita mulai. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan salam dari Tuhan Yesus dan pengasihan dari Allah Bapa serta tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Mari kita dengarkan suara Tuhan yang akan menyapa dan memberi kekuatan kepada kita pagi ini untuk memaknai hidup di akhir pekan saat ini. Kita berdoa mohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami menikmati kemurahan dan kasih-Mu. Kami bersyukur dipersekutukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, urapi kami, kuduskan kami, sehingga kami mampu memahami, mengerti apa maksud dari firman Tuhan, untuk kami wujudkan dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Bersabdalah, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 146 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Penolong satu-satunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mempunyai masalah seringkali mencari pihak untuk tempat berbagi masalah dan yang ia pandang mampu menolongnya. Siapakah pihak yang paling kita andalkan sebagai tempat menyampaikan keluh kesah dan daripadanya lahir pertolongan? Bermacam-macam pihak menjadi andalan orang. Apakah itu orang tua, sahabat, pasangan, guru, bos, orang pintar, orang kaya, atau bahkan jimat dan kuasa-kuasa kegelapan. Ada pula yang menyampaikan keluh kesah
masalahnya melalui teknologi di dunia maya seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya yang mereka pandang mampu melegakannya. Saudara-saudara, dalam Mazmur 146 ayat 1-10, Daud bersaksi dalam puji-pujian bahwa ia bersuka cita dan berbahagia memiliki Allah yang menjadi penolongnya. Mengandalkan pihak lain di luar Allah adalah sia-sia. Sebab tidak ada pihak manapun yang dapat menandingi kuasa Allah. Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak bergantung dan berharap kepada manusia. Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Mazmur 108 ayat 12. Daud bersaksi bahwa mengandalkan Allah sebagai penolong pasti mendatangkan kebahagiaan. Sebab Allah berkuasa di atas segalanya. Ia adalah pencipta semesta. Ia adil bagi semua orang yang diperas. Memberi makanan kepada orang lapar. Membebaskan yang terbelenggu. Membuka jalan dan menjaga orang-orang kecil. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan sebagai penolong satu-satunya tidak akan mengecewakan kita. Dari Tuhanlah pertolongan itu datang. Firman-Nya, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Karena itu saudara-saudara, jadikanlah Tuhan sang penolong dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Iya Bapa, Bapa yang senantiasa kami sapa Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami datang dengan penuh kerendahan hati berserah kepadamu. Bersyukur untuk pertolongan-Mu di pagi yang indah ini. Firman-Mu telah dibentangkan kepada kami semua, yang akan menjadi sulu dan pedoman kami dalam kehidupan ini. Roh Kudus tolong kami, untuk selalu menjadikan Tuhan sebagai penolong kami satu-satunya dalam kehidupan ini. Sebab hanya daripada Tuhanlah sumber pertolongan kami dapatkan dan kami nikmati. Iya Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini. Tuntun peliharakan kami, sehingga kami boleh memaknai kehidupan ini, menjalani kehidupan ini dalam bingkai kasih setia Tuhan. Anugerahi kami kesehatan, hikmat, kebijaksanaan. Dan Tuhan yang akan berkenan memberkati pekerjaan, usaha, rencana-rencana kami dan pelayanan kami. Juga Tuhan yang akan berkenan memberkati anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami dalam segala aktivitas mereka hari ini. Dan biarlah mereka tetap dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami, Tuhan tetap jaga dan lindungi mereka. Jemaat-Mu, jemaat Peniel Manggar, kami pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jaga dan lindungi jemaat Tuhan di dalam segala aktivitas mereka. Karuniakan selalu kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan bagi jemaat Tuhan. Majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, tata usaha dan koster, Tuhan berkati dalam kehidupan dan tanggung jawab mereka masing-masing. Pemuda-pemudimu Tuhan berkati mereka dalam menjalani masa muda, sehingga tetap berjalan pada kebenaran Tuhan sendiri. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu jemaat-Mu yang sakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka.
Kami berdoa buat Ibu Nita Parubak atau Mama Audi yang dalam kelemahan tubuh bersama dengan anak terkasih Aaron. Biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak kami sebut namanya satu persatu, yang dalam kelemahan tubuh, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun karena berbagai hal, sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami saling menopang di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang berada di lokasi pekerjaan, tuntun dan peliharakan mereka semua. Begitu pula yang menikmati cuti berkumpul bersama dengan keluarga. Berkati juga mereka Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, kiranya aman. Kami berdoa untuk pandemi ini, kiranya Tuhan yang akan pulihkan kami seperti sedia kala secara sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan vaksin yang masih berjalan. Tuhan berkati sehingga semuanya terlaksana dengan baik. Kami berdoa buat tim medis, berkati mereka sehingga mereka pun tetap dalam perlindungan Tuhan menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Perjalanan hidup kami hari ini kami pasrahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kasih dan pertolongan Tuhan akan terus menuntun menyertai kami, sehingga kami tetap menjalani dan menikmati hari-hari hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Ampuni dosa dan keterbatasan kami Tuhan. Dengarkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, pergilah, jadikanlah Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai penolong satu-satunya dalam kehidupanmu. Arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani dan memaknai kehidupan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.